Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memasuki materi presentasi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Next slide. Yang pertama yaitu Rian Kusuma Hidayat, absen 31. Yang kedua yaitu Akram Nasiruddin Haris, absen 32. Yang ketiga yaitu Aditya Arya Kusuma, absen 33. Dan yang keempat yaitu saya sendiri, Elia Rohania Husna, absen 34. Dan yang terakhir yaitu Ikan Nurholisna, absen 35. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai identifikasi kasus terkait penerapan nilai berakhlak dengan studi kasus kebocoran informasi sidak atau penggeledahan blok hunian di lingkungan lapas. Dalam presentasi ini, kami akan membahas mengenai identifikasi kasus, dampak yang ditimbulkan, analisis penyebab, serta alternatif solusi berdasarkan penerapan nilai-nilai ASN berakhlak. Agar waktu lebih efektif, mari kita langsung memasuki pembahasan materi yang akan disampaikan oleh pemateri pertama. Kepada pemateri pertama, kami silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama yaitu ada contoh kasus. Seorang petugas pemasyarakatan secara sengaja membocorkan informasi rahasia mengenai waktu, lokasi, dan sasaran pelaksanaan inspeksi mendadak atau sidak atau penggeledahan blok hunian kepada warga binaan tertentu. Informasi tersebut diberikan secara sebelum kegiatan berlangsung sehingga pihak yang bersangkutan memiliki waktu untuk menyembunyikan barang terlarang atau menghilangkan bukti pelanggaran tata tertib. Next. Selanjutnya yaitu identifikasi kasus. Nilai berakhlak yang dilanggar, yang pertama itu ada nilai berorientasi pelayanan, yaitu tidak memberikan pelayanan keamanan yang optimal di lingkungan lapas. Kemudian yang kedua adalah akuntabel, yaitu tidak bertanggung jawab terhadap amanah jabatan dan melanggar integritas kerja. Kemudian yaitu ada kompeten, yaitu tidak menjalankan tugas sesuai standar operasional prosedur atau SOP. Kemudian ada loyal, yaitu tidak menjaga rahasia institusi dan mengkhianati kepercayaan organisasi. Kemudian harmonis, yaitu menimbulkan ketidakpercayaan serta konflik di lingkungan kerja. Kemudian adaptif, yaitu tidak mendukung sistem pengamanan yang lebih baik. Dan yang terakhir yaitu adalah kolaboratif, yaitu menghambat kerjasama antar petugas dalam menciptakan keamanan lapas. Terima kasih. Kemudian materi akan dilanjutkan oleh pemateri 2. Kepada pemateri 2, kami silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya menyatakan identifikasi dampak. Kasus kebocoran informasi sidak dapat menimbulkan beberapa dampak serius, yaitu satu, kegagalan operasional. Pelaksanaan sidak menjadi tidak efektif karena barang-barang terlarang seperti handphone, narkoba, atau alat komunikasi telah disembunyikan sebelum pemeriksaan dilakukan. Yang kedua, ancaman keamanan. Potensi gangguan keamanan meningkat karena warga binaan dapat memanfaatkan kebocoran informasi untuk mengatur strategi pelanggaran, bahkan memicu gangguan ketertiban di dalam lapas. Ketiga, degradasi moral aparatur. Perilaku tidak jujur dari petugas dapat mempengaruhi budaya kerja negatif di lingkungan lapas dan menurunkan semangat integritas pegawai lainnya. Yang kelima, krisis kepercayaan publik. Masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap profesionalisme petugas pemasyarakatan karena menganggap pengamanan di lapas tidak berjalan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh pemateri 3. Kepada pemateri 3, kami silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Terkait analisis penyebab, ada 3 poin. Yang pertama, tekanan. Petugas mengalami tekanan ekonomi, kebutuhan finansial, hutang, atau tekanan dari pihak tertentu sehingga tergoda untuk melakukan pelanggaran. Yang kedua, peluang. Lemahnya pengawasan internal, kurangnya sistem kontrol informasi, serta minimnya pengawasan komunikasi petugas membuka peluang terjadinya kebocoran informasi. Yang ketiga, rasionalisasi.
Pelaku menganggap tindakannya sebagai hal biasa, merasa tidak merugikan secara langsung, atau berdalih hanya membantu warga binaan tertentu. Sekian. Terima kasih. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh pemateri 4. Kepada pemateri 4 kami silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan alternatif solusi. Untuk mencegah terulangnya kasus serupa dapat dilakukan beberapa langkah berikut. Yang pertama, tindakan disiplin tegas. Pemberian saksi tegas sesuai aturan disiplin ASN dan kode etik pemasyarakatan kepada petugas yang terbukti membocorkan informasi. Kedua, sistem sidak senyap. Pelaksanaan sidak dilakukan secara mendadak dengan informasi yang terbatas dan hanya diketahui oleh pihak tertentu. Yang ketiga, sterilisasi alat komunikasi. Pembatasan penggunaan alat komunikasi tentu bagi petugas selama pelaksanaan kegiatan pengamanan. Yang keempat, optimalisasi teknologi pengawasan. Pemanfaatan CCTV, monitoring digital, serta pengawasan komunikasi untuk mendeteksi potensi kebocoran informasi. Yang kelima, penguatan core values berakhlak. Melakukan pembinaan secara rutin terkait integritas, profesionalisme, dan penerapan nilai-nilai ASN berakhlak di lingkungan lapas. Keenam, whistleblowing system. Menyediakan sistem pelaporan pelanggaran yang aman dan rahasia bagi pegawai untuk melaporkan dugaan penyimpangan. Yang ketujuh, program penghargaan. Pemberian apresiasi kepada petugas yang memiliki integritas tinggi dan berprestasi dalam menjaga keamanan lapas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Next slide. Yang terakhir yaitu kesimpulan, kasus kebocoran informasi sidak atau penggeledahan blok hunian di lapas bukan hanya menjadi masalah individu, tetapi juga mencerminkan adanya kelemahan sistem pengawasan dan integritas organisasi. Oleh karena itu, diperlukan kombinasi antara penegakan disiplin yang tegas, penguatan nilai berakhlak, serta pemanfaatan teknologi pengamanan guna menutup celah terjadinya pelanggaran di lingkungan pemasyarakatan. Next slide. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Besar harapan kami, materi ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya penerapan nilai-nilai ASN berakhlak dalam menjaga integritas dan profesionalisme di lingkungan pemasyarakatan. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.